Hai guys, back to Vibes Resonansi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan selalu bersemangat because today it's a good day to have a good day. Para resonan, kalian pasti udah gak asing lagi kan dengan kata mental health. Nah, banyak dari kita yang belum tahu sepenuhnya tentang apa sih sebenarnya kesehatan mental itu. Maka dari itu banyak nih stigma-stigma negatif yang beredar di masyarakat tentang kesehatan mental. Padahal kesehatan mental itu penting banget loh buat kita. Jadi buat kalian semua, jangan lupa dengerin podcast ini sampai habis, karena hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mental bersama Kak Maria. Nah, Kak Maria ini adalah seorang psikolog. Halo Kak Maria, apa kabar? Baik, halo Ade. Apa aja nih Kak kesibukannya di masa pandemi ini? Ya, di masa pandemi ternyata juga bisa melakukan semua aktivitas, tetap sehat, aku tetap praktek sebagai konselor, mungkin asesor atau memeriksa tumbuh kembang dari anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu mungkin yang sehari-hari. Aku juga ada di yayasan. Kita membangun sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, namanya Growing Hope. Itu kesehariannya. Wow, luar biasa sekali Kak Maria ini. Oke Kak, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita mulai ya Kak. Oke. Ah, banyaknya nih ya Kak, zaman sekarang ini kan stigma di masyarakat nih banyak yang beredar nih tentang kesehatan mental. Nah, stigma itu menyebutkan kalau orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental tuh dianggap sebagai orang gila, Hmm. terus orang yang kurang iman karena mungkin jarang mendekatkan dirinya kepada Tuhan, Iya. terus orang yang lemah, Heeh. terutama bagi para cowok-cowok ya Kak. Karena kan kalau cowok sendiri gimana sih pasti punya standarnya kayak Hmm. harus gagah, nggak boleh cengeng Hmm. gitu. Jadi stigma itu menjadi negatif lah. Nah, Hmm. menurut Kakak bagaimana pandangan Kakak terhadap stigma itu? Stigma kalau orang mengalami gangguan kejiwaan ya. Iya. Ya sebenarnya memang kita sendiri sih belum banyak tahu. Sebenarnya gangguan kejiwaan itu tidak hanya satu kasus yang mungkin sering kita lihat, oh ada di rumah sakit jiwa, atau yang kita lihat orang-orang yang mungkin kehilangan akal sehat yang kita lihat di sekeliling kita di jalan mungkin itu, waduh kok ngeri banget ya. Makanya stigma itu melekat negatif banget terkait dengan kurangnya informasi. Terus tadi itu ada kurang iman, orang yang Heeh. lemah, makanya, orang-orang ini karena kok nggak logis lagi, kok dia nggak bisa memikirkan hal-hal sehat lagi, nggak bisa mengelola emosinya, marah berlebihan, mungkin ngamuk, seperti itu. Akibat-akibat negatif ini yang otomatis, mengenai orang-orang di sekitarnya ya. Orang yang kena gangguan jiwa ini kayaknya mengancam keselamatan kita deh, keamanan kita deh. Wah, jadi harus jauh-jauh kayak makhluk aneh gitu kan. Nah, itu ya terkait dari sebenarnya ketidaktahuan kita saja. Mungkin hari ini bisa ngobrol kan? Heeh, Iya. iya bener banget tuh, Kak. Nah, dari stigma yang beredar itu tuh, Kak, itu kan menggambarkan kalau masyarakat kita tuh masih minim edukasi, terus Mhm. mengedepankan persepsi. Dan banyak orang yang beranggapan juga kesehatan mental ini masih hal yang tabu Mhm. dan layak banget untuk dihindari. Hmm. Nah, menurut Kakak, kenapa sih, Kak, stigma tersebut bisa ada dan bisa beredar di masyarakat? Iya, mungkin karena mungkin bukan mungkin ya, tetapi ada memang orang-orang yang pernah mengalami secara langsung akibat dari, perilaku-perilaku yang tidak sehat dari orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau mengalami gangguan dalam kesehatan mental. Mungkin, eee, orang-orang ini terkena langsung ya, entah disakiti, secara fisik atau secara mental, sehingga mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk. Mereka mengalami kejadian-kejadian yang buruk dan itu dibagikan ke lingkungan dari tahun ke tahun ya, mungkin dari dulu orang tua kita atau orang pendahulu-pendahulu kita, sehingga kalau sekarang kita nggak belajar, kita akan selalu mengikuti opini mereka, mereka yang pernah mengalami, baik keluarganya yang pernah mengalami gangguan kejiwaan sehingga harus di rumah sakit jiwa, ada juga yang mungkin mereka
langsung pernah terkena akibatnya begitu. Jadi ini hanya opini yang berkembang. Nah, ini yang harus dijawab dengan edukasi yang sehat gitu. Jadi itu berdasarkan opini aja ya Kak, dan bisa juga secara turun-temurun. Iya, opini yang turun-temurun dari orang-orang yang mungkin mengalami kejadian langsung atau tidak langsung, eh, perilaku-perilaku yang nggak sehat, bahkan memang membahayakan. Jadi Kak, dengan munculnya stigma ini ya Kak, berarti kan dapat memperburuk kondisi orang yang memang terkena gangguan kesehatan mental Kak. Nah, dari stigma yang beredar itu bakal ada timbul efek apa aja sih Kak? Iya, stigma ini kalau kita memandang orang sudah negatif, kita nggak mungkin mau deket kan. Dan kalau nggak mau deket, otomatis kita juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kita nggak tahu apa yang sedang terjadi pada orang itu, kita artinya nggak empati gitu ya. Tapi bagaimana terus kita mau menolong? Sehingga orang yang mengalami gangguan-gangguan mental ini bukannya nanti berkurang, malah bertambah. Nah, seperti itu kan justru nggak aman sebenarnya ya, nggak bagus untuk lingkungan kita. Itu mungkin efeknya. Nah, dari persepsi masyarakat tersebut nih Kak, itu kan nggak benar ya Kak. Jadi menurut Kakak nih bagaimana sih, apa aja yang dapat kita lakukan untuk mengubah persepsi tersebut? Iya, mungkin sebelum itu mungkin saya sedikit kasih definisi kesehatan mental begitu ya. Bahwa kesehatan mental ini sebuah kondisi bahwa seseorang terbebas dari gejala-gejala gangguan kejiwaan. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan supaya orang benar-benar seminim mungkin tidak mengalami gangguan kejiwaan. Itu kita bisa edukasi seperti yang kita lakukan sekarang ya. Kita ngobrol, teman-teman bisa dengar, oh ternyata itu seperti itu kesehatan mental bisa diupayakan dengan edukasi, dengan ngobrol yang positif di komunitas mungkin ya, mungkin program-program di sekolah, media terutama yang sekarang sangat berperan ya. Salah satunya ya seperti ini, podcast seperti ini, media sosial lainnya selain pendidikan formal begitu. Berarti dengan media yang sangat berkembang sekarang ini ya Kak, Mm-mm. orang-orang tuh bakal lebih rentan terkena gangguan kesehatan mental atau tidak Kak? Ini sebuah dua sisi ya. Ya, jadi semakin kita banyak informasi, oke kita belajar. Tetapi informasi ternyata kan ada yang positif dan negatif tuh. Sebenarnya sang individu ini lebih banyak mengakses yang mana. Sehingga itu akan secara logika dia akan menyerap banyak yang positif atau negatif nih. Kalau lebih banyak yang negatif, otomatis ya seperti kalau kita fisik makanannya nggak sehat, ya kita sakit juga. Demikian juga dengan kesehatan mental. Asupan kita secara mental yang akan mempengaruhi pemikiran kita, kalau itu negatif, otomatis kita bakal kena juga gejala-gejalanya. Oke. Nah, dari dampak yang Kakak sebutin tadi nih Kak, berarti kan kesehatan mental itu stigmanya itu negatif karena yang tadi yang kurang iman, terus orangnya lemah, pokoknya yang negatif itu disangkut pautin dengan orang-orang yang terkena gangguan kesehatan mental. Padahal sebenarnya nggak sepenuhnya seperti itu kan Kak? Ya, jadi memang sih gejala gangguan kejiwaan itu bersifat negatif. Tetapi mungkin kita perlu tahu bahwa itu ada range-nya ya, ada ringan, ada sedang, ada berat. Kita sendiri kalau mungkin setiap hari atau mungkin sering lah ya kita mengalami tekanan atau stres ya, dan itu terus karena kerjaan. Kemudian kita jadi khawatir targetnya nggak kecapai atau enggak, dan itu terus menerus. Itu pun kita sebenarnya sudah mengalami gejala gangguan kejiwaan, kesehatan mental atau kejiwaan. Selalu tiap hari khawatir, kita ngeluh terus, kita marah-marah karena nggak bisa mengerjakan tugas kita dan melampiaskan kemarahan gitu pada orang-orang di sekitar kita. Dan itu sering, dan kita menyalahkan diri sendiri misalnya, dan itu sering. Sebenarnya itu kita sudah mengalami gejalanya, tapi ada ringan, sedang, dan berat. Nah,
Itu yang mungkin teman-teman yang lain itu bisa, oh ternyata memang stigmanya itu nggak begitu gitu ya. Benar. Kita sendiri itu juga rentan juga, tapi ringan. Nggak seperti yang kita lihat yang serem mungkin ya, yang sampai ada di rumah sakit jiwa dan sebagainya. Ya. Oh, berarti ada range-nya ya Kak. Terus Iya. kita juga pasti bakal ngerasa kayak kesepian, terus bakal ngerasa terkucilkan. Nah, Iya. jadi kan orang-orang yang terkena gangguan mental ini bakal ada diskriminasi nih Kak. Nah, menurut Kakak apa aja sih Kak? Ada nggak sih layanan yang baik untuk orang-orang yang terkena gangguan kesehatan mental dan menyadarkan mereka kalau kesehatan mental tuh penting banget? Untuk penanganannya ya Ade ya. Kalau penanganannya kita bisa mulai dengan obrolan kita dengan teman-teman itu positif. Mungkin saja teman kita itu waktu datang memang galau banget gitu ya, cemas banget. Dan dia memang sering kali menyalahkan diri sendiri. Tapi dengan kita terus berbicara positif, kita ngobrolin value ya. Kadang aduh berat banget ya obrolannya, enggak juga. Kadang-kadang nggak nyambung. Terus ngomong apa sih ini berat banget. Kita bercandaan, justru bercanda kita kasih muatan positif ya. Misalnya udahlah kita bersyukur ya. Jangan terlalu dipikirkan, kita cari solusinya aja. Itu obrolan ringan di dalam pertemanan kita itu juga menjadi sebuah solusi untuk kesehatan mental. Justru yang mungkin efektif itu selain media. Kemudian bisa bergerak ke komunitas yang lebih besar. Memang sengaja diskusi, kita buka diskusi tentang topik-topik kesehatan mental. Nah, sampai pada mungkin seminar dan bahkan bisa masuk ke kurikulum di sekolah seperti itu. Baik Kak. Nah, dari stigma yang beredar tersebut, berarti kan masalah kesehatan mental ini masih belum dimengerti sepenuhnya nih ya Kak sama masyarakat. Nah, terus nggak jarang banget kita temuin nih orang-orang yang kurang peduli dengan kesehatan mentalnya. Ya. Nah, menurut Kakak apa sih sebenarnya kesehatan mental itu dan alasan mengapa sih kita tuh penting banget gitu menjaga kesehatan mental kita? Ya, tadi mungkin sudah saya sedikit singgung. Kesehatan mental itu sebuah kondisi di mana individu itu terbebas dari gejala gangguan kejiwaan. Artinya dia bisa berfungsi dengan peran yang dia miliki ya. Dalam fungsinya itu salah satu bisa dia kalau bekerja menjalankan fungsinya sebagai seorang pekerja dengan baik, fungsinya di area sosial juga bisa beradaptasi dengan lingkungannya, berinteraksi sosial dengan sehat. Dia di keluarga juga dia bisa berperan sesuai perannya, misalnya ayah, ibu, anak itu sesuai dengan perannya secara sehat. Orang ini bisa beradaptasi di lingkungannya dengan baik, mengelola emosinya dengan baik. Karena pastinya kan masalah terus datang. Tapi bagaimana mengelola pikiran, bagaimana mengelola perasaan atau emosi itu secara sehat. Sama halnya dengan fisik. Kejiwaan dan fisik semuanya harus dipelihara. Begitu. Harus dibarengi gitu ya Kak? Harus dibarengi. Kita kalau nggak sehat, sebenarnya ada gangguan, bisa jadi ada kesehatan mental juga terganggu loh. Kalau kita sakit berkepanjangan, otomatis stres. Nah, itu sudah salah satu gejala kesehatan mental juga yang terganggu. Nah, dari penjelasan Kakak tadi, kita bisa bilang kalau kesehatan mental tuh emang penting banget kan Kak buat kita. Penting banget. Nah, terlebih lagi itu untuk menjalani hari-hari kita pasti harus punya mental yang kuat kan Kak. Nah, bagaimana sih Kak cara kita meningkatkan kesadaran kita untuk mengetahui kalau kesehatan itu penting? Kesehatan mental itu penting gitu ya? Iya. Bagaimana? Oh ya, kesehatan mental kita penting. Gimana? Kenapa kita harus sadar? Supaya kalau aku berpikir sih, kesehatan mental itu penting supaya aku bisa maksimal berkarya ya. Kalau aku stres terus, itu target kerjaan nggak nyampe. Kalau aku sedih terus, gimana aku nanti bisa ketemu orang-orang? Aku harus sehat deh, supaya apa? Supaya itu tadi, peran-peranku ini bisa aku jalankan dengan sehat.
Aku harus bersama dengan orang-orang yang aku cintai, aku bisa mengungkapkan kasih sayang dengan baik, mengungkapkan perasaan dengan sehat, tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti diri sendiri. Makanya kita perlu sehat mental. Seperti itu. Mungkin Kak Maria bisa kasih tips atau saran gitu Kak untuk orang-orang di sana supaya mereka lebih aware dengan kesehatan mental Kak. Iya, kita memang mesti aware ya dengan kesehatan mental karena ternyata kesehatan mental itu berpengaruh juga pada kesehatan fisik. Kalau kita cemas terus, misalnya Misal. asam lambung juga naik, sakit. Bisa juga rentan dengan ya kalau sekarang ini kita lagi ada di dalam pandemi ya, imun turun loh. Kalau kesehatan mental turun, imunitas fisik juga turun. Kita bisa sakit. Selain kita nggak berfungsi dengan baik, peran-peran kita terganggu, kesehatan fisik juga terganggu. Sebenarnya kita hidup dalam kondisi seperti itu sangat tidak menguntungkan kan. Jadi sangat berpengaruh juga kan ya bagi kehidupan kita gitu Kak. Iya. Oke Kak, selanjutnya nih Kak ada Q&A. Oke. Nah Q&A ini dari Instagram dari @mutewara. Menurut Kak Maria, pemeriksaan mental itu perlu nggak sih? Perlu. Kenapa tuh Kak? Boleh dijelaskan? Sebenarnya kita mesti memahami ya kondisi kita ya. Seperti halnya kalau fisik, kita cek gula darah, tekanan darah supaya tahu aku ini kok ternyata nggak sehat ya. Terus nanti ada pengobatannya, penyelesaian masalahnya. Kalau sekarang kita nggak cek juga kesehatan mental, kita nggak tahu nih ya apa yang harus diperbaiki. Mungkin ngeceknya itu bisa sederhana. Aku kok kayaknya target-target kerja atau hubungan dengan orang-orang di sekitar kayaknya ada kendala terus. Ada apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita tahu kondisi diri sendiri, kita bisa menyelesaikannya kan. Bisa ngobati lah istilahnya. Nah, seperti itu. Jadi perlu banget ya Kak untuk pemeriksaan mental itu. Bener. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Instagram @alhata. Apakah menurut Kak Maria, mental health itu harus diprioritaskan lebih banyak di negara kita? Ya, di Indonesia memang ini sedang ada peningkatan ya. Aku juga bersyukur sih bahwa beberapa tahun terakhir kita itu lebih aware, kita lebih nyadar. Oh iya, kesehatan mental ini sudah kudu dipelajari nih. Kita mesti cek nih diri sendiri nih. Gua sehat mental enggak? Saya sehat mental enggak? Seperti itu ya. Itu penting. Indonesia sudah mulai bergerak dan ini harus dilanjutkan gitu. Oke Kak, selanjutnya dari Instagram @meltaelnando. Gimana Kak caranya tahu kalau mental kita sedang tidak sehat atau sedang sehat? Oke. Jadi langsung ngecek ini ya. Iya. Kalau kita sering mengalami kecemasan, ya, yang sebenarnya itu tidak perlu timbul gitu ya setiap hari. Kita sering worry berkepanjangan, terus kita lebih rentan untuk merasa tertekan dan itu berlarut-larut, mengganggu interaksi sosial tadi. Mengganggu peran, kita nggak bisa berperan dengan baik. Kalau saya misalnya sebagai ibu, nggak bisa berperan sebagai ibu dengan baik. Saya suka marah-marah terus sama anak-anak saya. Atau saya sering sekali berkonflik dengan orang-orang sekitar saya. Kayaknya mesti cek deh. Seperti itu. Untuk cek awal ya. Kok saya lebih banyak berpikir negatif sekarang? Kok saya sekarang banyak sekali mengekspresikan emosi negatif? Nah, overthinking, baper, terus-menerus. Kayaknya mesti kita ambil waktu untuk tahu kondisi kesehatan mental. Tapi ada juga gak sih Kak orang yang misalnya suka marah-marah, kayak tadi terus misalnya baperan, terus overthinking, tapi mereka tuh gak sadar nih
sebenarnya kayaknya terkena gangguan kesehatan mental nih. Tapi mereka nggak sadar, ada nggak sih Kang yang kayak gitu? Banyak sih. Banyak Nah, ya? makanya banyak banget. Justru kayaknya ini ya, kalian mungkin mengupayakan ini. Aku makanya apresiasi banget sama kalian. Itu karena banyak banget Ade. Makanya kita bantu mereka untuk mengingatkan, aware, nyadar. Halo, kayaknya kita mesti ngobrolin kesehatan mental deh, gitu. Iya. Berarti kita juga harus saling mengingatkan, nggak? Iya, Iya. teman mesti mengingatkan. Oke Kak, karena sudah di segmen Q&A tadi, itu tandanya berakhir juga perbincangan kita kali ini. Oke, Ade. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Maria yang atas ilmu dan wawasannya yang udah bagiin ke kita semua dan waktunya untuk ngobrol bareng. Siap, terima kasih banyak juga aku dikasih waktu untuk ngobrol ya. Oke Kak Maria. Nah, terima kasih juga buat para resonan yang sudah menonton video ini. Kalian bisa dengar podcast ini di Anchor dan Spotify. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, and share video ini. We'll be back to Vibes Resonansi.